sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam santapan rohani kita di hari Selasa 5 September tahun 2023. Firman-Nya akan kita baca serta renungkan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Engkau selalu setia menjaga dan melindungi kami, menopang kami sehingga kami boleh menikmati hari ini. Kami rindu perjalanan hidup kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami sehingga kami memahami dengan benar dan kami berjalan pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Keluaran pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, Tula ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tula lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah, engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kau buat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Amin. Saat ini kita berada dalam tuntunan tema bukan karena raja berbaik hati. Bapak Ibu Saudara terkasih, 9 tula ternyata belum cukup untuk membuat Firaun dan raja orang Mesir takluk dan membiarkan orang Israel pergi. Sebagaimana titah Tuhan, ketika tula ke-10 yang amat mengerikan itu disampaikan, Firaun juga belum menyerah. Rupanya Tuhan membiarkan Firaun terus menolak sampai mengalami kondisi keras hati atau keras kepala. Kondisi tak bisa lagi bertobat, berubah pikiran. Penolakan Firaun dibiarkan Tuhan sebab ia mau menyatakan bahwa pembebasan dari perbudakan adalah karya Allah semata, bukan kemurahan hati orang Mesir, bukan karena kebijakan pemerintah, dan bukan karena Firaun mengizinkan. Sedemikian rupa Allah bertindak sampai Firaun merasa kalah, bahwa Allah sembahan mereka tak dapat menahan kuasa Allah lalu mengusir orang Israel dalam ayat yang pertama.
Sejak awal Allah telah menyatakan bahwa karya pembebasan itu semata-mata karena anugerahnya. Tidak masuk akal bahwa kelompok yang tumbuh subur, berkembang biak sebagai budak di Mesir, itu akan mengalami perubahan yang tak terkirakan. Bagaimana mungkin seorang Musa yang aman dan nyaman hidupnya di istana bisa dan berani menentang sang raja yang telah membesarkan dan membuatnya sukses menjadi orang yang penting di kerajaan? Allah sendiri menghendakinya dan tak bisa menghalanginya. Bapak Ibu yang terkasih, bila kita mengalami keadaan menjadi lebih baik, hidup semakin dihidupi dalam kemerdekaan dan kemajuan pada berbagai bidang, ingatlah bahwa itu semua karena Allah sedang bekerja menyatakan kehendak-Nya. Itu semua bukan karena kebaikan hati penguasa dan atau karena kemurahan hati sesama. Karena itu, kebaikan hati sesama selalu dilihat dalam cakrawala kemurahan Allah. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kami terbatas sebagai manusia ciptaan-Mu, tetapi kami yakin Roh Kudus yang hadir di dalam diri kami yang senantiasa menolong, menguatkan dan menopang kami untuk menjalani kehidupan ini, dan sekiranya Roh Kudus akan menolong kami untuk dapat menyatakan kasih dalam menjalani kehidupan ini terhadap sesama kami. Kami menyadari ada begitu banyak cobaan, rintangan, ujian yang akan kami hadapi ketika kami menyatakan kasih-Mu. Tetapi sekiranya dengan iman kami boleh senantiasa tetap kuat dan tekun dalam menyatakan kasih, meskipun kami harus melaluinya dengan penderitaan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berdoa bagi orang tua dalam usia lanjutnya, mari Tuhan topang dan kuatkan, biarlah kekuatan hanya daripada Engkau saja. Biarlah mereka dapat senantiasa boleh mengalami sukacita di dalam masa tua mereka. Di dalam pekerjaan kami, Engkau yang hadir memberikan sukacita bagi kami, untuk senantiasa giat dan tekun untuk menjalani setiap pekerjaan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dalam pertumbuhan anak-anak-Mu, biarlah mereka dapat bertumbuh dalam kasih-Mu. Di dalam pendidikan, berikan ketekunan agar mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Berkati masa muda anak-anak-Mu, sehingga boleh menjalani kehidupan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan hibur dan memberi kekuatan kepada mereka yang berduka cita dan yang dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan tolong sembuhkan mereka. Bagi yang mengalami pertambahan usia, mari Engkau berkati dan setiap berkat dalam bentuk apapun yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami untuk mengelolanya, dan sebagai tanda ungkapan syukur kami boleh menyatakan kasih Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Berikan keadilan dan hikmat bagi pemimpin kami untuk memimpin bangsa dan negara ini. Engkau senantiasa menolong mereka, Engkau senantiasa menguatkan dan memberkati mereka yang Engkau percayai untuk menyebarluaskan Injil di seluruh dunia. Tuhan, seluruh pergumulan dan rencana kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu sepanjang hari ini. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah santapan rohani kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama melanjutkan setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita.